perkenalkan aku Clarence dengan NPM 2209078880. Di sini aku akan membahas tentang tantangan dari film adaptasi game. Jadi saat ini kita ketahui bahwa banyak sekali studio film yang mulai memproduksi adaptasi dari video games, di mana salah satunya itu Hollywood. Belakangan ini merilis sejumlah film adaptasi games seperti Five Nights at Freddy's, kemudian Sonic the Hedgehog 3, dan juga Pokemon Detektif Pikachu. Nah, beberapa film adaptasi video games juga meraih kesuksesan besar. Misalnya seperti The Super Mario Bros. Movie yang berhasil memperoleh pendapatan sebesar 1,36 miliar US dollar pada tahun 2023. Ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap film adaptasi game. Namun, kita juga tidak dapat memungkiri bahwa masih ada sejumlah tantangan dalam proses produksi jenis film ini. Jadi setiap game kita ketahui bahwa mereka mempunyai basis penggemarnya sendiri, dan juga sebagian besar dari penggemarnya tersebut merupakan penggemar yang sangat loyal. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri film untuk memenuhi ekspektasi para penggemar, khususnya dalam hal pemilihan pemeran. Nah, selain itu, di dalam film Five Nights at Freddy's juga terdapat tantangan dalam proses produksinya, di mana para tim berusaha keras untuk menciptakan tampilan karakter yang kotor dan usang, yang sudah disesuaikan dengan storyline, di mana karakter-karakter tersebut diceritakan berada di sebuah restoran pizza yang sudah lama terbengkalai. Nah, di sini tim juga berusaha untuk menampakkan efek secara bertahap pada karakter agar hasilnya tampak natural dan tidak berlebihan. Di mana tim desain juga secara cermat membeli bahan seperti jenis benang dan kain tertentu agar desain robot bisa tetap konsisten. Selain itu, karet digunakan pada bagian hidung robot untuk menciptakan kesan yang menyerupai versi gamenya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa keberhasilan sebuah film adaptasi sangat bergantung pada kemampuan untuk menangkap esensi dari game aslinya. Jadi, diperlukan usaha ekstra bagi tim produksi untuk terlibat dan berinteraksi dengan komunitas penggemar games. Misalnya bisa melalui platform Discord atau Reddit untuk memahami apa yang diinginkan penggemar ketika game favorit mereka diadaptasi menjadi film. Halo, namaku Angga Pria, NPM-ku 7876. Oke, kita langsung masuk ke peluang untuk adaptasi video game. Yang pertama adalah basis penggemar yang solid. Jadi salah satu kekuatan utama film adaptasi game adalah basis penggemar yang sudah ada. Kita bisa ambil contoh The Super Mario Bros. Movie, yaitu yang memanfaatkan popularitas besar dari seri game Super Mario yang telah memiliki jutaan pemain di seluruh dunia. Karakter seperti Mario dan Luigi telah menjadi ikon budaya pop lintas generasi. Dan film adaptasi juga memberikan peluang besar untuk menjangkau audiens baru. Karakter dan cerita yang ikonik dari game menjadi dasar yang kuat untuk membangun film yang relevan dan menghibur bagi penggemar lama. Yang kedua adalah ekspansi naratif dan pengembangan karakter. Banyak video game yang memiliki narasi yang kaya, dunia yang unik, dan karakter yang mendalam, yang memberikan bahan cerita yang solid untuk diadaptasi. Nah, kita bisa ambil contoh di film The Super Mario Bros. Ini yang mampu menggali lebih dalam latar belakang karakter seperti Mario, Luigi, dan Bowser, serta mengembangkan dunia Mushroom Kingdom yang sangat ikonik di dalam gamenya secara sinematik. Oke, selanjutnya ada kemajuan teknologi yang membawa game ke layar lebar. Kemajuan teknologi CGI dan animasi memainkan peran penting dalam mewujudkan dunia game ke layar lebar. Dalam The Super Mario Bros. Movie, penggunaan animasi 3D yang canggih berhasil menghadirkan dunia Mushroom Kingdom secara visual yang memukau. Penonton dibuat merasa seolah-olah mereka masuk ke dalam dunia game tersebut, menciptakan pengalaman sinematik. Teknologi animasi modern memungkinkan pengadaptasian elemen visual ikonik dari game ke film dengan lebih baik, menciptakan rasa nostalgia bagi penggemar lama, sekaligus menawarkan sesuatu yang baru bagi audiens yang baru. Elemen-elemen ini menjadikan film adaptasi game seperti The Super Mario Bros. Movie relevan, inovatif, dan menarik secara visual. Halo semuanya, perkenalkan saya Triksi dengan NPM 220907877. Selanjutnya ada proses produksi film. Proses produksi film ini dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahap praproduksi. Nah, tahap praproduksi ini pertama ada membuat ide, cerita, dan skrip. Jadi konsep dan ide itu perlu dibuat untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Maka setelah kita mengumpulkan data dan informasi, terus cerita atau skrip itu bisa dibuat. Terus yang kedua, mendesain karakter dan konsep. Hal-hal yang dapat didesain
yang dapat didesain itu seperti kayak pose, terus ekspresi wajah, dan berbagai sudut pandang. Terus yang ketiga itu membuat storyboard. Nah, storyboard itu adalah coretan garis besar pada sebuah film yang terdiri dari scene dari film tersebut, terus kamera dan pergerakannya, dan juga pergerakan-pergerakan dari karakternya. Terus yang keempat itu ada voice over. Voice over itu adalah suara yang berasal dari suara manusia yang direkam untuk berbagai kegunaan. Contohnya ya untuk pembuatan film ini. Terus yang kelima itu ada storyboard yang dianimasikan atau animatic. Nah, ini adalah gambar yang diolah menggunakan program editing dan kemudian diatur waktunya sesuai dengan skenario. Nah, sebelum memasuki tahap produksi, animatic ini menampilkan kayak sound effect, terus voice over dan soundtrack. Terus yang kedua itu ada tahap produksi. Nah, tahap produksi itu yang pertama ada kayak modeling karakter. Nah, ini merupakan proses pembentukan model 3 dimensi dengan bantuan perangkat lunak. Perangkat lunak 3 dimensi yang terdiri dari lapisan sehingga membentuk sebuah objek. Terus yang kedua itu ada rigging. Rigging itu penulangan atau penulangan. Nah, di tahapan ini tuh model perlu diberi persendian dan kontrol gerakan sebelum model karakter 3 dimensi ini diserahkan kepada tim animator. Biar tim animator itu dapat membuat pose pada model atau karakter tersebut. Terus yang ketiga itu ada layouting dan animating. Nah, layouting itu adalah posisi kamera ditempatkan sesuai dengan skenario setiap scene. Sedangkan kalau animating itu proses pembuatan gerak pada karakter sehingga karakter dapat bergerak sesuai arahan skenario. Terus yang keempat itu ada simulasi dan efek. Itu adalah sebuah imitasi proses dan efek yang membuat animasi terlihat nyata. Contohnya kalau misalnya kayak ada adegan berantem itu pasti kadang ada kayak membutuhkan kayak debu-debu biar dia kayak terlihat lebih dramatis. Terus yang kelima itu ada shading dan lighting. Nah, ini adalah proses mengubah warna suatu objek. Permukaan dalam sebuah scene 3 dimensi itu berdasarkan sudut terhadap cahaya dan jarak untuk menciptakan efek yang realistis. Nah, proses ini dilakukan dengan menggunakan menggunakan program yang disebut shader. Terus yang ketiga, yang terakhir itu adalah tahapan pasca produksi. Nah, yang pertama itu ada rendering. Rendering itu merupakan proses membangun gambar dari sebuah model. Terus yang kedua itu ada editing dan compositing. Nah, editing itu proses menata pengambilan gambar dan urutan menjadi rekaman gambar yang utuh. Kalau compositing itu adalah proses menggabungkan beberapa elemen visual yang terpisah menjadi satu gambar yang lebih utuh, Terus yang ketiga itu ada sound dan music designing. Nah, itu merupakan proses untuk mengidentifikasi, mendapatkan, mengolah atau menciptakan elemen audio. Terus yang terakhir itu adalah publishing. Nah, itu proses menampilkan film itu ke publik. Contohnya kayak ke bioskop, ya televisi, atau ke YouTube, ataupun kayak ke platform-platform seperti Netflix atau dan lain-lainnya. Halo, aku Valen dengan NPM 220907875. Studi kasus yang kami ambil merupakan film The Super Mario Bros. Yang tayang di tahun 2023. Film ini diadaptasi dari sebuah game yang sangat ikonik, yaitu Super Mario. Game ini itu bisa dimainkan biasanya tuh di PS ataupun di Nintendo. Nah, film ini ditulis oleh Matthew Vogel dan disutradarai oleh Aaron Howard dan Michael Jelenic. The Super Mario Bros. Ini menceritakan tentang dua saudara yang bekerja sebagai pembenar pipa air. Nah, suatu saat mereka ingin membuktikan jika mereka itu memiliki kualifikasi yang kuat terkait pekerjaannya. Suatu saat, Brokoli mengalami kebocoran pipa yang sangat besar hingga banjir terjadi di kota tersebut. Mereka berinisiatif untuk memperbaiki pipanya, namun terjadi kesalahan yang dimana terdapat pipa besar yang ternyata menyedot mereka untuk masuk ke dunia lain. Nah, dimana ketika mereka berada di dunia lain tersebut, ternyata mereka mempunyai tantangan tersendiri untuk bisa survive di dunia tersebut. Terus di seri game
Super Mario ini menjadi game yang sangat laris di kalangan-kalangan gamers, dan lewat popularitasnya tersebut dibentuklah film yang diadaptasi dari game ini. Nah, terus sebenarnya proses produksi dari game ini itu memiliki tantangan tersendiri bagi para kru, karena dari film itu dikembangkan lagi dikembangkan lagi menjadi film itu sebenarnya dari segi visual ataupun segi voice overnya itu memiliki tantangan tersendiri, dan ini terjadi pada film The Super Mario Bros tahun 2023, dimana sebenarnya segi dari visual film ini sendiri itu tuh memiliki kesan yang menarik, dari warnanya ataupun pembentukan karakternya itu secara jelas dan sangat menarik untuk bisa dilihat. Animasinya juga menyerupai sama dengan game, sehingga penggemar game itu tidak memiliki adaptasi terkait pembawaan visual dari film itu sendiri. Terus pengembangan karakter dan lingkungan dari game atau lingkungan film dari 2D ke 3D dapat memiliki kesan yang nyata pada penonton. Jadi kan awalnya dari game itu cuma 2D ya konsepnya, terus dikembangkan kembali ke 3D, itu ternyata membuat penikmat game itu ada kesan tersendiri gitu ketika animasinya berubah menjadi 3D. Kemudian proses pembuatan suara juga dibuat sesuai dengan karakter, namun ternyata menjadi tantangan yang lebih besar ketika voice over dilakukan oleh manusia secara nyata, karena ini tuh bermain dengan selera penonton, karena di game sendiri kan suaranya tidak terlalu dominan ya, sedangkan di film itu suara itu menjadi hal yang sangat dominan selain visual. Nah, hal ini juga terjadi pada film Mario Bros, yang dimana pemeran utamanya sendiri yaitu Mario yang diperankan oleh Charles Martin, yang dimana ia tuh mengalami tantangan untuk tidak memperlihatkan logat Italianya, karena kebetulan Charles Martin ini orang Italia, sedangkan Mario ini bukan dari orang Italia, sehingga logat tersebut tidak cocok oleh Mario menurut penggemar game The Super Mario. Akhirnya presentasi dari saya itu juga mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Sekian untuk presentasi kami, terima kasih.